Untuk mempersingkat waktu, saya kira ini kita sudah ada 32 peserta dan hampir semua wilayah sudah masuk. Bapak Ibu sekalian, kami sudah menyusun modul untuk pelaksanaan urban farming atau untuk panduan urban farming, meskipun sebenarnya panduan ini masih bersifat sangat umum, tapi saya kira bisa menjadi salah satu informasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan urban farming atau pertanian berbasis perkotaan. Hanya pada prinsipnya sebenarnya praktek-praktek urban farming ini sudah menjadi praktek umum, praktek yang sudah diterapkan oleh banyak orang, dan saya kira mungkin ya Bapak Ibu sekalian juga sudah mempraktekkan itu. Saya pribadi di rumah itu mengkaryakan anak saya untuk mencoba menanam misalnya cabai, atau kemudian ada lagi daun-daun yang sifatnya bisa untuk sayuran, misalnya bayam, kemudian ada selada. Yang itu juga sudah paling tidak karena sifatnya mungkin tidak sekedar untuk memasok kebutuhan rumah tangga, tapi untuk basisnya pendidikan lah untuk keluarga. Jadi ya skalanya tidak sangat besar. Tapi saya kira Bapak Ibu juga sudah mempraktekkan itu, dan akses informasi sekarang sudah semakin luas, tidak hanya buku, tidak hanya informasi dari ahli, tapi juga informasi-informasi yang dikemas dalam sebuah video, misalnya di YouTube atau misalnya di internet dan sebagainya. Saya kira itu semua bisa menjadi acuan untuk melaksanakan urban farming. Jadi tugas Bapak Ibu sekalian, saya kira memberikan stimulan atau motivasi kepada para penerima manfaat untuk bisa mempraktekkan sesuai dengan situasi dan kondisi mereka atau fasilitas-fasilitas yang mereka miliki. Jadi tidak ada pemaksaan misalnya harus menanam selada misalnya, tidak seperti itu, atau harus menanam terong misalnya. Tidak ada paksaan seperti itu. Yang penting kita memberikan stimulan dalam bentuk modal, sekaligus stimulan-stimulan lain dalam bentuk motivasi, dalam bentuk semangat, dalam bentuk akses informasi, membantu akses informasi, dan lain sebagainya. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi saya kira untuk menghemat waktu, kita coba tampilkan video yang sudah kita buat, dan saya kira sudah belum ya, yang modulnya. Oke, modul nanti akan kita kirimkan. Karena ini modulnya berbasis PDF, jadi soft copy saja itu bisa kita kirimkan sehingga Bapak Ibu bisa mengakses. Meskipun sebenarnya modul tersebut juga disusun dengan mengambil dari sumber-sumber yang sudah ada juga, dan praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh tim baik di MPM maupun di tempat yang lain. Saya kira itu, monggo Mas Zar bisa dimulai ditayangkan. Sembari Bapak Ibu, ya ini kita santai, pertemuan kita pada kesempatan ini santai, kita bertukar informasi juga terkait dengan praktek-praktek urban farming mungkin di lokasi-lokasi yang ada. Misalnya mungkin ada yang menarik karena misalnya di beberapa lokasi nampaknya akan mempersiapkan praktek-praktek urban farming berbasis komunitas, berbasis kelompok. Jadi ada satu lahan nganggur yang itu bisa dimanfaatkan. Saya kira itu, silakan Mas Zar. Bapak Ibu dan masyarakat yang saya hormati, Muhammadiyah COVID Command Center MCCC yang dalam hal ini adalah MDMC, MPM, Lazismu, dan Aisyah mempunyai program GETAPA, Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga. Program ini diinisiasi untuk mengatasi dampak ekonomi daripada COVID-19 yang hingga saat ini masih kita rasakan. Di antara program yang
kami lakukan yang dalam hal ini adalah memperkenalkan, mempromosikan urban farming atau pertanian lahan sempit, peternakan skala rumah tangga, dan integrasi pertanian dan perikanan. Mudah-mudahan kegiatan yang diinisiasi oleh Muhammadiyah dengan dukungan dari Siap Siaga dan lembaga yang lain ini mempunyai kontribusi yang baik dalam rangka untuk mengatasi dampak ekonomi daripada COVID-19 yang hingga saat ini masih kita rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ketapa, banyak orang beranggapan untuk peternak ayam membutuhkan lahan yang luas, seperti di kampung dan di pedesaan. Tetapi dengan konsep urban farming, kita dapat beternak ayam dengan memanfaatkan lahan yang sempit. Urban farming dapat memberikan nilai lebih untuk menghasilkan telur yang berkualitas dan berfungsi rekreatif bagi yang menekuninya. Urban farming berarti memanfaatkan ruang terbuka menjadi lahan hijau yang produktif. Kegiatan beternak yang sangat sesuai dilakukan secara urban farming antara lain ayam ras pedaging, ayam ras petelur, puyuh, dan budidaya ikan. Terdapat 3 kunci penting yang harus diperhatikan dalam beternak ayam petelur secara urban farming, yaitu 1. Pemilihan bibit berkualitas, 2. Kandang yang aman dan nyaman bagi ternak, 3. Pakan bernutrisi. Terdapat 3 jenis ayam yang umum diternakan oleh masyarakat, antara lain ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam jantan dari jenis ayam petelur, dan ayam kampung unggul. Tahapan pertama yang harus dipersiapkan dalam beternak ayam ras petelur adalah menyiapkan kandang dan lokasinya. Beternak ayam skala rumahan dapat dilakukan di halaman rumah dengan jumlah ayam yang dipelihara lebih sedikit. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi kandang antara lain 1. Pemilihan lokasi, 2. Sumber air, 3. Desain kandang yang tepat, 4. Jumlah bibit. Selain itu juga perlu diperhatikan model kandang. Model kandang dapat berupa postal atau baterai, di mana keduanya terbuat dari papan, bambu, atau kawat. Tahapan kedua yakni pemeliharaan fase starter, grower, dan produksi. Fase starter pada ayam ras petelur dimulai dari umur 1 hari sampai 6 minggu. Pada fase ini terjadi perbanyakan dan pertumbuhan sel yang tinggi, sehingga menjadi kunci awal untuk mencapai bobot badan dan keseragaman. Pemeliharaan fase grower. Fase grower adalah ayam ras petelur yang sudah berumur 6 minggu sampai 18 minggu. Pemeliharaan fase produksi. Pada masa produksi pada ayam ras petelur atau disebut juga masa layer, pemeliharaan akan sedikit berbeda dengan masa sebelumnya. Tahapan pemeliharaan pada masa layer ini dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain 1. Ayam grower yang telah berumur 18 minggu sudah dapat berada di kandang baterai. 2. Sediakan air minum bersih menggunakan nepel, agar jika ada ayam yang sakit, ayam lainnya dapat terhindar dari penyakit menular. 3. Pastikan nepel di kandang dapat mengalir, sehingga air minum ayam dapat terus terisi. Dan perhatikan tandon air minum agar selalu terisi penuh. 4. Pemberian ransum dilakukan rutin 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. 5. Takaran yang baik dapat disesuaikan yakni dengan takaran 1,1 kg hingga 1,2 kg untuk kualitas yang baik. 6. Campuran dari pakan yang diberikan yakni jagung 50%, sentra 35%, dedak 14,5%, kemudian mineral 0,5%. Campuran ini digunakan agar dapat mengoptimalkan kandungan protein pada ayam sehingga kotoran ayam tidak menjadi bau. 7. Pengambilan telur dilakukan 2 kali dalam sehari. Telur yang dipanen diletakkan pada egg tray, dengan bagian telur yang tumpul berada di atas. 8. Pada kandang baterai dipastikan agar kandang selalu dalam keadaan bersih dan tidak becek. 9. Lampu penerangan dinyalakan pada malam hari. 10.
Apabila terdapat ayam yang kurang produktif, terutama setelah mencapai 15 bulan, maka seleksi dan pengafkiran atau culling dapat dilakukan. Agar tetap sehat dan berproduksi secara optimal, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk memelihara kesehatan ayam. Diperlukan pemeliharaan kesehatan. Bau dan lalat adalah masalah yang sering kali ditemui di bidang peternakan. Hal ini akan menjadi masalah besar ketika pemeliharaan dilakukan secara urban farming di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Namun, terdapat banyak cara untuk mengatasi permasalahan ini. Antara lain, 1. Pembersihan kotoran setiap hari, jangan sampai menumpuk. 2. Pemberian racun lalat dalam sediaan granul atau cair yang dapat diletakkan di area sekitar kandang. 3. Pengolahan kotoran ayam dan sisa pakan menjadi kompos dengan menggunakan cairan mengandung mikroorganisme pengurai atau sediaan larutan probiotik lainnya. Selain itu juga bisa dengan teknologi pakan, serta campuran pakan yang diberikan. Untuk menekan bau kotoran ayam, cara lain ialah dengan menggunakan kolam di bawah kandang. Beternak secara urban farming dapat menjaga kualitas yang dihasilkan dengan memperhatikan apapun yang dimakan oleh ternak. Seperti beternak ayam petelur. Dengan menjaga ransum secara alami dan pembersihan kandang, kualitas telur yang dihasilkan tentu terjamin. Telur yang dihasilkan dari beternak ayam skala rumahan yakni telur sehat kaya akan zat imun dan rendah kolesterol. Kualitas terjamin dilihat dari putih telur yang lebih lebar, banyak dan kental, serta kuning telur yang kenyal dan bau telur tidak terlalu amis. Sahabat Ketapa, dengan konsep urban farming dan pemanfaatan teknologi pangan sederhana, ternyata bisa menghasilkan kualitas telur yang baik dan lebih ramah lingkungan, sehingga meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan masyarakat yang saya hormati, Muhammadiyah COVID Comment Center MCCC yang dalam hal ini adalah MDMC, MPM, Lazismu, dan Aisyah mempunyai program GETAP, Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga. Program ini diinisiasi untuk mengatasi dampak ekonomi daripada COVID-19 yang hingga saat ini masih kita rasakan. Di antara program yang kami lakukan, yang dalam hal ini adalah memperkenalkan, mempromosikan urban farming atau pertanian lahan sempit, peternakan skala rumah tangga, dan integrasi pertanian dan perikanan. Mudah-mudahan kegiatan yang diinisiasi oleh Muhammadiyah dengan dukungan dari Siap Siaga dan lembaga yang lain ini mempunyai kontribusi yang baik dalam rangka untuk mengatasi dampak ekonomi daripada COVID-19 yang hingga saat ini masih kita rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Getapa, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai urban farming. Urban farming itu merupakan sebuah sistem pertanian yang berbasis pada lahan sempit, biasanya ada di tingkat perkotaan, di mana kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan, lorong-lorong yang ada di sekitar rumah kita, dan juga lahan-lahan sempit yang mungkin ada menjadi fasilitas umum di perumahan di tempat tinggal kita. Mari kita lihat bagaimana pemanfaatan lahan sempit untuk menanam tanaman yang bisa kita gunakan untuk konsumsi keseharian keluarga kita. Urban farming memiliki karakteristik khusus, yaitu memanfaatkan lahan terbatas, menggunakan sumber daya kota seperti sampah organik, anorganik, dan limbah domestik. Selain itu, urban farming juga dapat menjadi potensi usaha, meningkatkan pendapatan, kesehatan, dan perbaikan lingkungan.
Urban farming juga memberikan kontribusi pada penyelamatan lingkungan dengan pengelolaan sampah berbasis reuse dan recycle. Lahan urban farming, teras rumah, lahan pekarangan, samping rumah, lorong jalan, pinggir kali. Cara membuat urban farming. Urban farming dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media tanam. Media tanam terbagi menjadi dua, yakni tanah dan non-tanah. Media non-tanah. Media tanam urban farming non-tanah ialah 1. Rock wool. Rock wool terbuat dari bebatuan, umumnya kombinasi batuan basalt, batu kapur, dan batu bara. 2. Arang sekam. Arang sekam adalah kulit gabah yang mengalami proses pembakaran. 3. Serabut kelapa. Media ini dapat mengikat air sangat kuat dan banyak mengandung unsur hara mikro. 4. Serbuk kayu. Kelebihan dari media ini adalah teksturnya tidak begitu padat, sehingga memudahkan akar untuk berkembang. 5. Pasir. Kelebihan dari media pasir adalah kemampuan aerase dan drainase yang baik. Pasir mampu menyerap banyak air, namun mudah juga untuk kering. 6. Batang pakis. Media ini memiliki dua jenis, batang pakis warna coklat dan batang pakis warna hitam. Namun yang paling sering digunakan adalah pakis hitam. 7. Hidrogel. Hidrogel merupakan media tanam anorganik, terbuat dari kristal polimer dengan kemampuan serap air yang baik. Hidrogel termasuk media yang ramah lingkungan karena bisa terurai dan membusuk, serta mampu melepaskan kandungan nutrisi dan air sesuai kebutuhan tanaman. 8. Pumice. Pumice merupakan media tanam yang berasal dari batuan basalt, hasil letusan gunung berapi. Pumice dapat ditemukan di pantai-pantai. 9. Moss. Diperoleh dari akar tanaman paku-pakuan yang biasa digunakan sebagai media tanam hidroponik. Media tanam ini biasanya dipakai sebagai media tanam saat memasuki masa penyemaian benih hingga masa pembungaan. Media tanah. Penggunaan tanah sebagai media tanam dapat dilakukan dengan metode taman mikro dengan memanfaatkan ruang kecil yang ada di sekitar rumah kita dengan menggunakan wadah pot, polybag, botol bekas, kaleng bekas, paralon, atau media lainnya. Taman mikro dapat dilakukan dengan metode vertikultur yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat baik di dalam maupun di luar ruangan. Pada media tanam yang menggunakan tanah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Media penanaman. Media penanaman dapat berupa campuran dari tanah kebun, ditambah benda-benda substrat, ditambah pupuk kompos atau pupuk kandang. Campuran yang baik adalah campuran dengan perbandingan 2:1:1 atau dapat dilakukan dengan perbandingan 1:1:1. 2. Penyiraman. Untuk penyiraman dapat memanfaatkan air hujan atau sisa air yang layak. 3. Benih dan bibit. Benih adalah biji tanaman yang telah mengalami perlakuan sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman. Sedangkan bibit adalah tanaman muda yang telah dilakukan persemaian dan siap dipindahkan ke lokasi penanaman. 4. Penyemaian benih sayuran. Media semai yang dapat dipilih adalah tray, gelas plastik bekas ukuran kecil, atau pada baki. 5. Pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan dengan menambahkan pupuk kandang pada tanaman. Pupuk yang digunakan selain pupuk kandang juga dapat menggunakan pupuk cair organik, pupuk kompos, dan NPK. Dengan kita mengikuti kegiatan urban farming, maka kita telah menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kesegaran udara yang ada di sekitar kita. Dan tidak kalah penting, kita telah melakukan kegiatan untuk menjaga keamanan dan ketahanan pangan anggota keluarga kita. Naik speed ke Maratua, Pulau Sampit di Kalimantan. Pandemi COVID tetap harus berkarya, olah lahan sempit untuk ketahanan pangan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu dan masyarakat yang saya hormati, Muhammadiyah COVID Command Center MCCC yang dalam hal ini adalah MDMC, MPM, Lazismu, dan Aisyah mempunyai program GETAPA, Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga. Program ini diinisiasi untuk mengatasi dampak ekonomi daripada COVID-19 yang hingga saat ini masih kita rasakan. Di antara program yang kami lakukan, yang dalam hal ini adalah memperkenalkan, mempromosikan urban farming atau pertanian lahan sempit, peternakan skala rumah tangga, dan integrasi pertanian dan perikanan. Mudah-mudahan kegiatan yang diinisiasi oleh Muhammadiyah dengan dukungan dari Siap Siaga dan lembaga yang lain ini mempunyai kontribusi yang baik dalam rangka untuk mengatasi dampak ekonomi daripada COVID-19 yang hingga saat ini masih kita rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Getapa, dewasa ini memang mengharuskan kita masyarakat untuk lebih melakukan kreativitas yang tinggi untuk memanfaatkan sisa-sisa lahan di pengarangan rumah kita. Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan adalah dengan bercocok tanam, melakukan kegiatan peternakan, ataupun melakukan kegiatan budidaya ikan di dalam ember. Nah, berikut ini mari sama-sama kita saksikan video tutorial bagaimana cara melakukan kegiatan budidaya ikan di dalam ember. Ikan lele ialah jenis ikan air tawar yang sudah banyak dibudidayakan secara komersial di Indonesia. Produksi ikan lele di Indonesia mengalami peningkatan dengan adanya teknologi baru dalam budidaya yang lebih efisien. Saat ini sudah dikembangkan setidaknya 2 teknologi yang mendukung budidaya ikan lele di lahan terbatas, yaitu bioflok dan budidaya lele dalam ember. Pemeliharaan ikan lele terdiri atas 2 tahap, yaitu sortasi benih indukan unggul dan pemberian pakan. Budidaya ikan lele dalam ember atau lebih dikenal dengan budik damber dinilai sangat sesuai diterapkan oleh rumah tangga yang memiliki lahan terbatas. Budik damber ini bisa juga diintegrasikan dengan tanaman sayur seperti kangkung untuk memaksimalkan manfaatnya. Pembuatan budik damber memerlukan beberapa tahapan, antara lain persiapan media budidaya, pemeliharaan, penggantian air, dan panen. Persiapan media budidaya. Adapun alat dan bahan yang digunakan ialah ember 80 liter, arang batok kelapa atau rock wool, gelas plastik berlubang atau net pot, kain flanel ukuran 3 cm x 30 cm, tang, kawat, pisau, solder, bibit lele berukuran panjang 5-12 cm sejumlah 60-100 ekor, bibit sayuran seperti kangkung, sawi, selada, cabai, dan lain-lain. Cara membuat gelas untuk potongan sayuran. Pertama, siapkan gelas plastik berlubang atau net pot. Kemudian masukkan kain flanel yang sudah dipotong ke dalam lubang net pot atau gelas plastik berlubang. Selanjutnya potong rock wool sesuai ukuran net pot. Kemudian potong setengah menjadi 4 bagian dengan pisau. Kemudian masukkan beberapa bibit sayuran yang sudah disiapkan ke dalam bagian rock wool yang sudah dipotong. Setelah itu masukkan rock wool yang sudah berisi bibit sayuran ke dalam net pot yang sudah disiapkan. Persiapan media. Isi ember dengan air bersih sebanyak 60 liter kemudian diamkan selama 1-2 hari. Masukkan bibit ikan lele ke dalam ember, kemudian diamkan selama 1-2 hari. Rangkai gelas kangkung di pinggir ember menggunakan pengait kawat. Langkah pemeliharaan ikan lele dan kangkung menggunakan budik damber adalah sebagai berikut. Letakkan ember di tempat yang terkena sinar matahari. Potongan kangkung atau sayuran lainnya akan terlihat tumbuh pada hari ketiga. Apabila terdapat kutu pada daun kangkung atau sayuran, maka segera buang daun atau batang, karena kangkung tersebut akan keriting dan mati.
Beri pakan pada ikan lele sebanyak 2-3 kali dalam sehari dengan waktu tetap. Amati nafsu makan pada ikan. Penggantian air dalam ember dilakukan apabila nafsu makan ikan lele terlihat mengalami penurunan. Cara penggantian air dalam ember adalah sebagai berikut. Langkah pertama, lakukan pengurasan air ember menggunakan keran pembuangan di bagian bawah ember. Sebanyak 5-8 liter atau keseluruhan air dalam ember jika diperlukan. Kemudian ganti dengan air bersih hingga setinggi leher ember karena kangkung yang semakin besar membutuhkan air yang lebih banyak. Penggantian air ini biasanya dilakukan setiap 10-14 hari sekali. Tahapan panen. Panen sayuran. Panen kangkung pertama dilakukan pada 14-21 hari sejak penanaman. Ketika panen, sisakan bagian bawah kangkung untuk ditanam kembali pada periode selanjutnya. Panen periode selanjutnya dilakukan setelah 10-14 hari sekali. Panen ikan lele. Pemanenan ikan lele dapat dilakukan dengan menguras air dalam ember atau dapat juga dengan melakukan penyerokan. Dengan kegiatan Mudik Damber ini, diharapkan kita dapat menjaga ketahanan pangan keluarga, sehingga kita dapat mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari di rumah tangga kita masing-masing. Dan diharapkan dalam jangka menengah, kita juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga sehingga bisa memenuhi keperluan lain selain konsumsi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi beberapa informasi-informasi yang kita sampaikan melalui 3 video klip atau video konten mengenai urban farming yang mungkin Bapak Ibu ketika melihat itu barangkali mendapatkan informasi yang sama pula dari sumber-sumber yang lain. Yang jelas kami bisa sampaikan bahwa proses pengambilan gambar di video tersebut itu melibatkan dampingan-dampingan dari MPM PP Muhammadiyah. Jadi saya kira semuanya nanti bisa diakses melalui MPM PP Muhammadiyah jika menginginkan bagaimana melihat kondisi pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian, untuk peternakan, maupun untuk perikanan. Bapak Ibu sekalian, untuk video nanti Bapak Ibu bisa mengakses ke sekretariat dan kami juga akan mengunggah video tersebut di di platform YouTube maupun platform-platform yang lain, saya kira, atau mungkin di Facebook, sosial medianya dari baik MCCC maupun MPM maupun MDMC. Kesempatan kali ini kita akan mengundang juga Pak Syafi'i, tapi nampaknya kok enggak ada ya. Kok ada? Dari Pak Syafi'i bisa, mungkin akan ada yang disampaikan terkait dengan bagaimana budidaya pertanian di lahan sempit atau di lahan perkotaan yang tentu juga berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau, kita bakal menghadapi berbagai macam keunggulan dan kelemahan ketika kita membudidayakan tanaman-tanaman pertanian ataupun ternakan misalnya di lokasi di perkotaan. Silakan Pak Syafi'i. Oke, ya Pak Syafi'i ini kebetulan sedang berada di kebun di Wajo, jadi mungkin semoga bisa lebih lancar. Mic-nya masih mute, Pak Syafi'i. Oke, halo. Sip. Ya, bisa didengar. Oke. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Salam dari kebun coklat di Kabupaten Wajo. Terkait kegiatan urban farming yang sudah sering banyak dibicarakan oleh orang-orang, termasuk kemarin hari Senin ya, itu kita juga ada kegiatan live ya di UAD TV terkait urban farming. Memang kalau kita berbicara tentang ini, banyak sekali model yang dilakukan oleh teman-teman, oleh saudara-saudara, oleh masyarakat kaitannya dengan urban farming ini. Namun saya ingin sampaikan bahwa yang paling penting diperhatikan oleh kita semua adalah penggunaan alat dan bahan untuk melakukan kegiatan urban farming ini. Itu dilihat tiapnya itu harus murah. Jangan sampai karena keinginan saja banyak orang kepingin lakukan itu lalu dengan biaya yang tinggi, tapi karena keinginan untuk melakukan itu mereka tetap lakukan. Misalnya akhir-akhir ini kan banyak orang berbicara tentang pertanian di kota dengan model menggunakan pipa dan lain sebagainya. Namanya saya kira kita semua udah tahu, tapi itu kan biayanya sangat tinggi. Ya, itu cocoknya memang di daerah yang memang masyarakatnya sangat mapan. Tapi kalau kita di Indonesia, khususnya di perkotaan, untuk masyarakat yang ekonominya tidak lalu menguntungkan, saya kira akan jauh lebih mencari alat dan bahan yang murah, yaitu peralatan las, ya, sisa-sisa botol atau kaleng dan sebagainya. Lalu kemudian media yang digunakan itu kita harus melihat juga yang murah, jangan kita mencari yang berbiaya tinggi, tapi kita bisa menemukan utamanya adalah limbah daripada ibu-ibu di dapur. Nah, itu kalau kita proses dia, misalnya setelah ibu-ibu melakukan kegiatan memasak, ya, itu bisa dimanfaatkan. Lalu bisa ditambahkan lagi dengan sisa-sisa makanan yang kebanyakan orang kemudian dibuang, ataukah kita bisa memanfaatkan sisa-sisa dari rumah makan, ya, dengan cara difermentasi. Tapi saya kira sebelum difermentasi, saya akan jauh lebih bagus kalau ini dihancurkan atau digiling dulu, supaya bisa dicampurkan sebagai salah satu bagian. Seperti yang tadi disampaikan, dalam membuat media tanam, yaitu campuran antara pupuk organik, kemudian pasir dan tanah, satu bagian. Nah, ini kita lakukan kalau kesulitan kita mendapatkan kotoran ternak. Nah, ini. Kemudian bibit yang kita gunakan itu akan jauh lebih bagus kalau kita melakukan pembibitan sendiri. Nah, yaitu kita beli cabai atau tomat atau sisa-sisa yang dibeli tapi tidak termanfaatkan, sudah mulai mengalami proses pembusukan. Ini bisa dilakukan dengan cara mengambil bijinya yang ada di tengah. Jadi buah daripada cabai atau tomat atau terong itu bisa dipotong pucuk dan dipotong pangkalnya, lalu yang di tengah itu dibelah, lalu bijinya diambil kemudian dijemur. Nah, setelah ini dijemur kira-kira 2-3 hari, dikering anginkan, lalu dibiarkan kurang lebih 1 minggu. Ini bisa digunakan untuk benih yang baik untuk melakukan penanaman di
pekarangan rumah atau di halaman atau di tempat yang kita inginkan. Nah, kalau ini sudah ada, itu akan jauh lebih bagus tidak langsung ditanam, tapi lakukan dulu pembibitan. Nah, supaya kita hasilkan bibit yang bagus. Karena kalau kita cerita tentang urban farming ini kan tidak hanya menanam. Nah, ini termasuk asupan nutrisi dan juga distribusi. Nah, lalu kaitannya dengan cantelan ke UKM tadi. Kalau ini bisa dilakukan dengan bagus, ini juga buat teman-teman UKM bisa menjual bibit tapi hasil produksi sendiri. Nah, ini akan jauh bagus ketimbang kita dikit-dikit beli. Toh walaupun harganya cuma 200-300 perak, tapi jumlahnya banyak dan jaraknya jauh. Itu saya sendiri merasakan itu karena pulang karena waktu lalu orang di rumah bilang mendingan beli aja itu loh. Kita untuk beli banyak memang di sana dijual. Untuk kita yang jarak tempuh kemudian. Halo. Ya, Halo. masuk Pak, masuk. Oh, masuk. Ya, masih kita dengar. Jarak tempuh, kemudian biaya dan lain sebagainya. Ini sebenarnya juga bisa memberikan hasil yang lumayan dibandingkan dengan kita menanam. Penjualan bibit ini itu bisa memberikan hasil yang lumayan. Ya, asal disemai dengan plastik yang kecil dengan media yang bagus. Itu ya, media bisa dicampurkan seperti tadi. Jadi ada bahan kompos yang berasal dari limbah rumah tangga, ya limbah dapur, ataukah kita cari keluar juga tidak ada masalah. Ini bagian dari penjualan benih, ini bagian dari urban farming. Karena kebanyakan orang-orang agak kesulitan mencari itu. Ya, nah yang ketiga itu hasil dari benih tadi kalau itu kita tanam sendiri misalnya di polybag, itu saya lihat ternyata banyak sekali juga ibu-ibu yang gandrung itu. Dia kepingin tanam tapi pinginnya yang sudah ada. Ya. Pinginnya yang sudah ada buahnya. Itu. Nah kalau ini dicantelkan ke UKM tadi kayaknya juga menarik ini. Itu untuk memberikan dampak secara ekonomi maupun dari sisi asupan nutrisi kepada masyarakat. Saya kira ini juga sangat menarik bisa dilakukan oleh teman-teman semua di daerah ya atau di mana saja tempat yang kita akan melakukan kegiatan pertanian dengan nama urban farming ini. Saya kira sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan kalau ada pertanyaan atau ada diskusi supaya bisa lebih berkembang kegiatan diskusi kita hari ini. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syafi'i. Ini sambil jalan-jalan nih tadi. Jadi sambil jalan-jalan, maafin. Ya, di kebun. Bapak Ibu sekalian, fasilitator Getapak di kabupaten 15 kabupaten kota, sebenarnya pelatihan-pelatihan di bidang urban farming atau di bidang pertanian secara umum itu biasa kami selenggarakan di site atau di lokasi atau bisa di kebun atau bisa di sawah dan sebagainya. Karena memang praktek pelatihan-pelatihan tersebut seringkali atau biasanya itu kita lakukan sekaligus dengan pelatihan-pelatihan yang sifatnya lebih demonstratif, artinya melibatkan semua peserta untuk mungkin membuat pupuk, mungkin membuat pakan, mungkin mengecek kandungan asam basa tanah dan lain sebagainya. Itu selalu kita selenggarakan secara live kira-kira gitu, tidak menggunakan instrumen daring. Sehingga tentu ada beberapa informasi-informasi yang mungkin itu belum bisa ditangkap dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian para peserta pelatihan atau para fasilitator.
Sehingga saya kira kita ada cukup waktu untuk bisa saling berdiskusi, saling menyampaikan informasi juga. Di sini sudah ada narasumber kita, Pak Syafi'i, yang mungkin yang kita juga harus berterima kasih karena di sela-sela kesibukan beliau masih bisa meluangkan untuk berkomunikasi melalui Zoom dengan kita. Jadi saya kira begitu, mungkin kalau ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silahkan mungkin bisa langsung menyampaikan saja, atau mungkin ingin menyampaikan pendapat, ingin berbagi informasi. Silahkan Bapak Ibu. Atau Pak Fatur nih dari Sragen. Wah, baru di jalan semua. Saya Mas Doni. Oh, nggih, Bu Siti Rohaya, silahkan. Bu Ani dari Surabaya. Oh, Bu Ani dari Surabaya, silahkan. Bu Ani dari Surabaya. Ya, Bu Ani dari Surabaya, silahkan. Silahkan Bu Ani. Maaf tadi. Untuk yang bukan yang urban dulu, Mas Dani, yang untuk peternakan dulu, yang sebelumnya, yang untuk ayam petelur tadi. Kalau di contohnya itu kan ayam petelur yang broiler seperti itu ya. Nah, ini benar saya itu kebetulan ada yang sudah memelihara ayam kampung. Nanti apakah bisa untuk meneruskan yang ayam kampung itu, apa dianjurkan sesuai dengan dari kita yang ayam petelur yang biasa seperti itu. Begitu. Terima kasih. Kalau ini bisa langsung saya jawab saja. Tadi yang ada di video kita itu ayam petelur, Bu, ayam layer. Bukan yang broiler. Kalau broiler itu ayam pedaging. Ini petelur. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu contoh saja pemanfaatan lahan di perkotaan untuk peternakan. Jadi kalau kita lihat tadi populasinya kan tidak banyak. Paling kalau nggak salah mungkin sekitar 20-an ekor kalau tidak salah. Kira-kira seperti itu. Jadi bahkan di beberapa lokasi itu juga menggunakan populasi yang lebih sedikit, bisa 10 ekor dan sebagainya. Yang penting kan dia tiap hari ada telur yang bisa dikonsumsi. Tapi sebenarnya komoditas itu tidak mesti itu, Bu. Jadi kalau misalnya dampingan di teman-teman di Surabaya sudah ada yang memelihara ayam kampung, silahkan itu bisa didorong untuk lebih produktif, kira-kira seperti itu. Bisa dilanjut. Saya kira itu akan lebih bagus. Artinya kan yang jelas yang bersangkutan atau penerima manfaat itu sudah punya pengalaman untuk memelihara ayam kampung, kemudian sudah punya keterampilan juga untuk memelihara ayam kampung tersebut. Hanya mungkin pendekatan-pendekatan kita adalah pendekatan-pendekatan yang sifatnya memperbaiki secara teknis. Misalnya, Bapak Ibu mungkin sistem perkandangannya misalnya seperti itu, atau mungkin sanitasinya, kebersihan lingkungannya itu yang mungkin perlu dipoles, kira-kira seperti itu, diperbaiki. Sehingga kalau dari kami sebenarnya memang tidak mengharuskan harus ayam petelur atau harus ayam broiler atau harus menanam selada misalnya, tidak seperti itu. Karena saya kira yang lebih pas atau yang lebih baik adalah disesuaikan dengan kapasitas dari para penerima manfaat. Demikian Bu Ani. Waduh, Pak Syafi'i lemah banget sinyalnya. Oke, ada yang lain? Ya, sama Mas Doni. Oh, monggo Mas Rosidi. Sama. Tadi Bu Ani, Surabaya, sekarang juga saya. Jadi
Alhamdulillah ya, terima kasih kesempatannya. Di Surabaya memang banyak yang sudah berjalan ya, karena kita pilih-pilih orang-orang yang punya niatan ataupun juga punya niatan untuk urban farming, pelihara lele, ayam dan lain sebagainya. Nah, di Surabaya juga kebetulan ini kita ada kegiatan bersama mahasiswa UNMU Surabaya. Jadi mahasiswa UNMU Surabaya itu ada program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Waktunya memang sampai bulan November ini habis. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan. Dan tiap kampung yang sudah kita pilih untuk menerima DNF itu juga kita libatkan untuk pemberdayaan. Nah, saya mohon izin mungkin ya orang-orang ataupun penerima DNF itu akan kita teruskan. Misal dapat bantuan urban farming, itu juga menanam di setiap rumah ataupun juga kampung masing-masing, dan rencana ke depan bulan mungkin ya kita turun bulan Desember terusan berikan pemahaman dan melanjutkan program juga dari UNMU maupun juga dari kita ke Tapak. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, ini kan masih baru. Nah, tapi program yang dari kampus itu sudah selesai bulan November ini. Nah, Desember kita, jadi setiap orang-orang penerima DNF itu melanjutkan, dan ke depan kita buat kampung kita atau yang dari Surabaya itu kampung bayem atau kampung urban farming. Ya. Nah, sama di Bu Ani pun juga ada program kebanyakan peternak ayam, ada lele dan lain sebagainya. Nah, andai kata kalau kita juga sama ya, kerjasama dengan adik-adik mahasiswa terusan dengan UNMU Surabaya, dan di situ pun kita ada punya greenhouse. Nah, ada kan kalau di Surabaya kan tempatnya itu sempit ya, terus kita berikan di tempat yang luas. Kalau di sini ada lapangan, nah sekiranya bisa. Nah, jadi seperti ini, kebetulan ini juga sudah selesai dan diberikan kepada kampung. Nah, apabila kita berikan pelatihan-pelatihan ke warga, itu bagaimana untuk meneruskan programnya. Boleh ya, kiranya kita juga kerjasama dengan pihak-pihak lain, karena di Surabaya maupun di tempat saya maupun tempat teman-teman yang lain kan pasti ada program-program dari pemerintah dan gandeng-gandeng dari dinas dan lain sebagainya. Ini juga tadi datang dari dinas ketahanan pangan, itu dari dinas di Surabaya itu mau memberikan bibit-bibit bantuan. Kalau mau lele juga bisa dikasih oleh dari dinas kota. Jadi seperti itu Mas, mungkin bisa dibantu karena kan pedoman untuk melakukan pembinaan kepada warga atau penerima BNF. Ini kan kita juga harus bisa gandeng ke dinas-dinas terkait seperti itu. Mungkin itu Mas bisa diarahkan. Matur nuwun Mas Rosyidi. Jadi saya kira pada prinsipnya pengelolaan bagaimana di lapangan nanti itu kan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tempat masing-masing. Seandainya memang di Surabaya itu program-program sudah banyak yang berjalan terkait dengan urban farming terutama, dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan sebagainya, saya kira itu justru menjadi salah satu nilai plus karena artinya kita bisa melibatkan banyak pihak untuk bisa mengimplementasikan program-program kita. Jadi saya kira tidak masalah bahwa nanti mungkin tidak dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing, tapi itu dilakukan secara komunal, secara berkelompok di satu tempat, itu juga saya kira tetap menjadi praktek-praktek yang
baik, kira-kira gitu, lesson learn, best practice yang itu bisa juga mungkin disampaikan ke yang lain. Jadi saya kira secara implementasi atau secara penerapan program-program kita itu saya kira monggo atau silahkan dari teman-teman di kabupaten, fasilitator di kabupaten masing-masing yang saya kira akan lebih paham dengan situasi dan kondisinya. Dan justru sebenarnya kreativitas dari fasilitator dalam implementasi program ini justru menjadi poin penting untuk keberhasilan dari program-program ini. Saya kira itu. Kalau saya tadi lihat, nampaknya itu juga sudah cukup bagus itu, artinya minimal warga di kampung tersebut yang menjadi penerima manfaat itu kan sudah pernah melihat praktek-praktek yang itu bisa dilakukan di Surabaya atau di urban farming yang sudah diterapkan, sehingga mereka sudah melihat seperti ini bisa kita lakukan dan ini bisa kita terapkan secara komunal maupun mereka kalau punya lahan juga bisa dia manfaatkan juga sesempit apapun lahan itu. Saya kira itu, Mas. Prinsipnya saya kira tidak masalah untuk kondisi-kondisi itu. Hanya memang ya itu tadi, kalau mereka ingin secara komunal ya difasilitasi secara komunal, tapi kalau mereka ingin lebih pada mandiri di rumah masing-masing ya juga saya kira perlu difasilitasi juga. Saya kira itu. Yang lain silahkan. Saya dari Bali ya. Oh ya, silahkan Bu Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsira. Saya khususnya dan tim dari Badung ucapkan alhamdulillah ya kita bisa ikut andil dalam gerakan Badung Getapak ini. Saya ingin hanya mungkin bisa bertanya tekniknya aja. Kami kan di sini dari Kuta Utara ini ada teman yang mempunyai ladang, jadi bosnya teman mempunyai ladang besar banget ya, sekitar hampir 43 are, itu sekitar hampir setengah hektar. Nah sebelumnya itu memang dikelola oleh seorang petani yang memang sudah menghasilkan banyak banget selama 3 tahun, sudah menghasilkan banyak sayur-sayuran dan lain-lainnya, sampai pada waktu kemarin cantelan itu kita bisa mereka bisa mensuplai sayur-sayuran itu selama 10 hari, hampirlah kita 10 kali ya kita mendapatkan itu suplai sayur-sayuran, dan benar-benar sayuran-sayuran itu sangat-sangat tumbuh segarnya. Nah sekarang ini teman kami itu sebenarnya dari PCA Kuta Utara, dan bosnya itu merasa bahwa sudah saatnya 3 tahun itu sudah membagi kepada masyarakat lain. Jadi sekarang mereka ingin memberikan kepada masyarakat yang lain lagi. Jadi biar sharing lah gitu. Nah ini kalau misalkan, jadi pertanyaan di sini, kalau misalkan ladang tadi kita kita bagi dengan para benef. Nah ini udah kita coba, tapi mereka malah senang banget gitu ingin memakai ladang ini. Cuman saya takutnya ke depannya ya, kira-kira dampaknya ada negatif nggak ini ya? Soalnya hampir sama ya seperti tadi ya. Ini kan lahan ini adalah perseorangan ya. Kalau ke depannya mungkin karena begitu banyak para benefitnya itu, misalkan dari mana itu seberang ya, bukan dari Kuta Tengah ya gitu. Saya takutnya nanti mereka monopoli untuk kedepannya seterusnya. Jadi saya sampai sekarang ini masih berpikir apakah kita akan memberikan fasilitas ladang ini gitu loh untuk mereka atau bagaimana, karena sangat bermanfaat kalau dipakai begitu loh. Coba mungkin Mas Doni dan tim bisa memberikan advice untuk tekniknya, apakah bisa kita pakai itu ya. Begitu pertanyaan saja. Ya, itu lahannya milik perseorangan ya, Bu? Sebenarnya lahannya itu dari bos dari salah satu warga Aisyah Kuta Utara. Artinya milik perseorangan ya?
Ya. Tapi memang sudah diberi mandat lah, silakan mau dipakai untuk dikembangkan untuk membantu orang-orang sekitarnya, begitu. Ya, saya kira kalau misalnya seperti itu mungkin ada ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya mungkin kontraktual ya, kira-kira gitu. Jadi secara prinsip saya kira yang kita highlight, yang kita pentingkan adalah bagaimana para penerima manfaat itu bisa menggunakan dana stimulan kita untuk kegiatan urban farming, terserah apapun, lokasi dan lain sebagainya. Itu saya kira fasilitator bisa memberikan masukan-masukan, input kepada para penerima manfaat. Lah, kalau lahan perseorangan seperti itu, kalau bukan lahan wakaf ya, kalau wakaf untuk aisyah saya kira itu akan lebih mudah. Tapi karena itu lahan perseorangan, maka saya kira untuk mengantisipasi permasalahan yang nanti mungkin akan muncul itu para fasilitator juga harus mempersiapkan mungkin perjanjian dan lain sebagainya, sehingga nanti tidak ada yang dirugikan dengan pemanfaatan lahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tidak mungkin misalnya kegiatan-kegiatan urban farming itu berbasis pada lokasi mereka masing-masing. Jadi misalnya di rumah, ini khusus yang Badung tadi ya, di rumah atau kemudian di lahan-lahan mereka yang mungkin lahannya sempit, kira-kira gitu. Karena ya kita tidak tahu si pemilik lahan itu akan merencanakan apa dengan lahan tersebut. Jadi memang secara legalitasnya karena juga bukan milik kita, dan juga keberlanjutannya juga mungkin masih akan dikhawatirkan juga nanti seperti apa gitu. Jadi kalau saran dari kami sih sebenarnya kalau dari situasi kondisi Bapak Ibu fasilitator di lokasi masing-masing akan lebih paham terkait itu. Tapi dari kami sebenarnya justru melihat dari sisi keberlanjutan, sejauh mana program ini bisa berlanjut. Karena kita berharap sebenarnya targetnya ya 100% dari para penerima manfaat itu akan tetap mempraktekkan urban farming itu, meskipun dengan skala yang sesuai dengan area masing-masing, dengan kapasitas masing-masing. Saya kira itu Bu Oni. Oke, jazakallahu khair. Ya, insya Allah nanti kami ini akan rundingkan juga. Ya, matur suwun Mas Doni. Ya, sama-sama Bu Oni. Yang lain Bapak Ibu. Ini kita masih ada juga Pak Syafi'i di sini, meskipun tadi kontak saya sinyalnya agak lemah, semoga masih bisa mengikuti, karena beliau posisinya sedang berada di kebun. Kemarin sedikit saya paksa untuk bisa bergabung di Zoom ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan urban farming. Ya, waktu zuhur sudah mulai masuk di Malang, mungkin monggo silahkan kalau yang akan melaksanakan sholat lebih dahulu. Itu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, kami saat ini sedang menyiapkan video yang tadi sudah kita setel ya, sudah kita share ke informasinya ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang sudah kita tampilkan, kemudian modul nanti kalau kita sudah siapkan, nanti kita akan segera bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Silahkan, siapa yang akan berdiskusi? Oh, Bali juga sudah zuhur, oke. Ya, Jogja belum. Jogja kira-kira mungkin masih 10-15 menit lagi.
Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, kita bisa akhiri sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan berbagi lagi. Kali ini dengan kita coba untuk live sih sebenarnya, untuk besok live di lokasinya dari Pak narasumber yang kebetulan juga punya aktivitas urban farming sangat banyak, tapi masih kami coba kontak beliau untuk kesediaannya untuk bisa live. Jadi sekali lagi ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak, Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pelatihan fasilitator pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi saya mengulangi lagi bahwa kegiatan pelatihan ini atau berbagi informasi ini tidak akan kami lakukan hanya sekali ini. Insya Allah nanti minggu depan akan kami coba untuk adakan lagi, terutama untuk terkait dengan hal-hal teknis. Dan saya kira hal-hal teknis ini juga sangat beragam di lokasi Bapak Ibu masing-masing. Misalnya di tempat tadi di Surabaya mungkin lebih banyak sayuran-sayuran bayem dengan ayam kampung misalnya, atau di tempat-tempat lain mungkin juga sudah ada yang menggunakan limbah-limbah pertanian misalnya. Atau tadi di Badung mungkin ada lahan yang mungkin bisa dimanfaatkan misalnya seperti itu. Itu saya kira variasinya sangat luar biasa, sangat banyak, sehingga Bapak Ibu juga perlu mungkin berdiskusi terkait dengan itu. Saya kira kita bisa tutup sampai di sini kegiatan pada hari ini. Nanti akan kita sambung pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan pemanfaatan program, pemanfaatan stimulan, dana stimulan untuk program dan sebagainya, kita bisa berbagi informasi baiklah, artinya best practice di lokasi masing-masing sebisa mungkin bisa ditularkan atau dibagikan kepada yang lain, sehingga kita bisa saling belajar di antara kita. Karena bagaimanapun kita ini berharap sesuatu yang baik itu bisa kita tumbuhkan bersama-sama dalam kegiatan Getapa ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Pak Syafi'i yang sudah bersedia bergabung dari Wajo, dari Sulawesi Selatan, karena beliau aktivitasnya begitu luar biasa. Senin kemarin masih di Jogja, live di TV-mu. Bapak Ibu sekalian, besok hari Senin malam jam 7 kita masih ada live kegiatan Getapa live di TV-mu. Topik kita nanti akan terkait dengan pemberdayaan UMKM. Kita juga akan menghadirkan narasumber-narasumber. Mohon bisa bertanya atau bisa mengikuti diskusi-diskusi di TV-mu. Kalau tidak salah, kita juga bukan tidak salah, memang kita menyediakan souvenir-souvenir cantik bagi Bapak Ibu yang bertanya atau berdiskusi live di TV-mu. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih partisipasinya. Tetap kita jaga kesehatan karena bagaimanapun aktivitas-aktivitas ini tidak akan berjalan dengan baik kalau kita tidak menjaga kesehatan kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan sholat zuhur bagi Bapak Ibu yang sudah masuk waktu zuhur. Di rumah itu yang pakai masker itu saya dengan Pak. Makan di rumah.